kabar? Luar biasa, amin. Kita bersyukur hari ini diberi kesempatan oleh Tuhan untuk kita datang ke hadirat Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita untuk kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Shalom warga kerajaan. Kita memasuki triwulan terakhir daripada 2021. Tidak rasa ya. Ada Christmas lagi, luar biasa. Saya percaya saudara, kalau kualitas dikembangkan dengan baik, maka kuantitas pasti akan mengikuti. Yang setuju katakan amin. Demikian juga di sini saudara, kalau kualitas hidup kita saudara baik, pasti juga kuantitas akan mengikuti. Amin. Nah, di sini saudara penting sekali. Ini adalah satu mandat. Saudara perhatikan. Di dalam kerajaan Allah saudara, itu ada istilah multiplikasi. Ya. Jadi ketika saudara sudah menjadi anak-anak kerajaan, saudara harus mengenal kata ini, yaitu multiplikasi. Saya bacakan ya, bagaimana Yesus menyinggung hal ini di dalam Markus pasal 4 ayat 26 sampai yang ke-29. Saya bacakan buat saudara. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu seumpama orang yang menabur benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang-orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya. Kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit sebab musim menuai sudah tiba. Sebab musim menuai sudah tiba.
Shalom warga kerajaan. Kita sedang mendekati dan merayakan perayaan Natal, kedatangan Tuhan yang pertama. Tetapi tentu saja itu sudah jauh dulu. Kita menantikan Natal, bukan Natal lagi tapi the second coming of Christ sebagai Raja segala Raja. Kita belajar dalam Natal yang pertama itu ada satu keluarga yang bisa menjadi satu contoh buat kita semua. Yaitu bukan lagi Yusuf dan Maria, tetapi Zakaria, Elizabeth dan Yohanan atau John, putranya. Zakaria artinya remembered by Yah, diingat oleh Tuhan. Oh saudaraku, puji nama Tuhan, kita sering mendengar ya beberapa tahun ini Gusti ora sari, Tuhan tidak tidur. Tapi saya mau beritahu juga, Gusti ora linglung, Gusti ora pikun, Tuhan tidak pernah lupa. Ya, jadi saya mau sampaikan kalau Anda merasa dirimu tidak berarti, apalagi kalau kau menilai penghasilanmu yang hilang, mungkin ada properti dan mungkin ada orang-orang yang Anda kasihi yang juga terkena corona dan meninggal. Saya mau beritahu, Tuhan tidak berubah. He still remember you. Kenapa? Sebab saudara dan saya telah ditebus oleh darah Tuhan Yesus. Tapi bagi Anda yang belum mengenal Tuhan Yesus, senang gak diingat oleh Tuhan? Di dalam perjanjian lama ada seorang ibu yang mandul, yaitu Hana. Dan dia menjerit kepada Tuhan sebab dia dipermalukan, diejek. Mungkin beberapa saudara sedang mengalami seperti itu. Tetapi ketika mereka menyembah Tuhan dan Elkana berhubungan dengan Hana, God remember Hana. Tuhan mengingat Hana dan lahirlah Samuel, sang reformator yang merubah, yaitu dari penyembahan berhala bangsa Israel kepada Tuhan yang benar. Karena itu saudaraku, nama Zakaria ini penting sekali. 400 tahun yang lalu sebelum dia, ada seorang nabi bernama Zakaria. Itu nabi terakhir dalam perjanjian lama, yang juga mengalami aniaya. Ini zaman Herodes. Saudaraku, dunia ini sedang dikuasai oleh Herodes. Anda mungkin sedang mendengar bagaimana the Temple Mount, yaitu di mana dulu ada bait Allah, dikatakan milik kepercayaan lain. Oleh siapa? Oleh PBB. Dunia sedang seperti itu. Tetapi God remember you. Tuhan mengingat Anda. 400 tahun tidak ada firman. Siapa dipilih Tuhan? Zakaria dan Elizabeth yang setia di hadapan Allah. Elizabeth artinya the oath of Jehovah. Allah telah bersumpah. Tuhan tidak perlu bersumpah kan? Elizabeth atau Elisheva artinya sumpahnya Tuhan atau Tuhan telah bersumpah. El itu God sudah memberikan Sheva, perjanjian. Luar biasa. Kalau dia sudah berjanji pada Abraham, apa hubungan kita dengan Abraham? Melalui Kristus. Bukan melalui Natal tapi Golgota dan kebangkitan. Maka suatu melalui kematiannya, kutuk telah dirubah menjadi berkat. Jadi hari ini kalau engkau mungkin gak diingat oleh bosmu, engkau tidak diingat oleh para pimpinanmu, engkau seperti dilupakan. Remember, you are not forgotten. Ya, engkau diingat oleh Tuhan. Sebab engkau berharga di matanya dan mulia. Karena itu jangan stres, jangan sedih, jangan putus asa. Sebab God is the hope for the hopelessness. Jesus is the reason for the season. Karena itu katakan bersama saya, I'm remembered by Jehovah. Aku diingat oleh Tuhan. Senang gak saudaraku? Kalau saya diingat oleh presiden aja senang. Apalagi diingat oleh Tuhan. Yes, Zakaria, engkau diingat oleh Tuhan. Dan Gabriel diutus untuk memberikan kabar baik. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. Kita bersyukur hari ini. Kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan. Kita datang ke hadirat Tuhan. Mari kita satukan hati kita. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur Tuhan.
Buat hari ini hari yang luar biasa yang Tuhan jadikan bagi kami. Kami percaya Tuhan Engkau hadir di tempat ini. Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dan Engkau siap melawat setiap kami. Engkau siap memberkati setiap umat-Mu Tuhan. Dan biarlah hari ini kami boleh mengalami pesta raja di tempat ini. Hari ini kami boleh mengalami kemenangan demi kemenangan yang daripada Tuhan. Hari ini Tuhan kami boleh mengalami anugerah Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapak, kami dedikasikan hidup kami bagi kerajaan-Mu. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau bawa korban syukur kami di hadapan-Mu. Kami mau bawa pujian kami, pengagungan kami hanya bagi Engkau. Terima kasih Tuhan. Yesus Tuhan. Ku bawa kepadamu segala pujianku. Ku bermaksud bagimu, Kau yang layak terima kemuliaan. Bermasmur bagimu, ku bermasmur bagimu, Kau yang layak terima kemuliaan. Dan kini ku bawa hatiku untuk memuliakan kerajaan hati
katakan, bagimu segala pujian dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Mari yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan, amin. Mari masuk gerbangnya dengan bersyukur, sebab Dia baik, amin. Mari tepuk tangan bagi Dia, tepuk tangan bagi Rajamu. Masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya
Dia diagungkan tinggi. Haleluya. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Berikan sorak-sorai bagi Dia. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup
mujizat-Mu Tuhan, karena salib-Mu. Hidup karena salib-Mu, menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Terima kasih. Sesungguhnya kami sudah mengalami mujizat dan pertolongan Tuhan. Hari ini kami ada oleh karena anugerah-Mu. Kami boleh menikmati hari yang baru, udara yang segar. Kami juga boleh diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu yang begitu besar bagi kami Bapa. Dan terima kasih buat pengorbanan-Mu, di mana kami Bapa boleh diselamatkan, disucikan segala dosa-dosa kami. Dan kami adalah anak-anak Allah-Mu Tuhan. Anak-anak Allah. Di mana juga darah itu sebagai meterai perjanjian antara kami dengan Tuhan. Dan kami juga adalah ahli-ahli waris kerajaan Allah. Terima kasih. Kami bersyukur Bapa buat hari ini. Bersabda dan berfirman kepada kami mau mendengar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap mendengarkan firman Tuhan dan melakukan kata bersama-sama. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Wow. Puji Tuhan. Kita sudah menikmati hadirat Tuhan ya. Saya percaya saudara bahwa hadirat Tuhan akan menguatkan setiap kita dan membawa kita untuk lebih dekat lagi kepada Tuhan. Haleluya. Dan hari ini tiba saatnya Tuhan akan berbicara melalui saya ya. Sebab saya yakin saudara bahwa firman Tuhan ini berkuasa ya, menguatkan, menyelamatkan kita, memberitahu juga, bisa juga menegur setiap kita. Siapa yang siap di sini mendengar firman Tuhan? Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Wow. Haleluya. Saya akan berikan judul hari ini tentang Kingdom Legacy. Ya, minggu lalu saya bagikan tentang legacy, tapi hari ini tentang Kingdom Legacy. Saudara yang kasih Tuhan, ya minggu lalu saya bagikan bagaimana legacy itu beda dengan inheritance ya. Jadi artinya sama ya, warisan, tapi legacy ini berbicara tentang kita memberikan nilai-nilai, bukan harta ya. Kita memberikan contoh kehidupan kepada yang kita wariskan atau kepada anak-anak kita. Sebab saudara, kita bukan mewariskan harta saja, tapi juga mewariskan nilai, sikap hidup dan kebenaran. Ini penting buat kita, sehingga saudara mulai hari ini tanamkan terus di dalam keluarga kita, baik itu juga di dalam gereja ini saudara, supaya setiap generasi kita itu mendapatkan nilai, bukan hanya harta, ya, bukan hanya kekayaan, bukan hanya berupa materi, tetapi juga hidup yang berada di dalam kebenaran firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Baik, Kingdom Legacy, kita baca dulu ayatnya ya. Kita akan lihat bersama-sama dalam Galatia pasal 4 ayat 1 sampai dengan yang ke-7. Kita akan baca sama-sama ayat ini dengan suara yang keras tentunya. Perikopnya berjudul tak ada lagi perhambaan. Kita baca mulai pertama, 2, 3. Yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu. Tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat ia telah ditentukan oleh Bapanya sendiri. Bapanya, demikian pula kita selama kita belum akil balik, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Ayat 4 sampai yang ke-7. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Kemudian, dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak,
maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Wow. Saudara, di sini ada satu pernyataan ya, di mana dalam kitab Galatia dituliskan tentang kata kuncinya itu akil balik. Katakan bersama saya, akil balik. Saudara, dalam hukum manapun saudara, seseorang ketika dia mau menerima warisan atau seseorang yang mau memberi warisan, maka yang menerima warisan itu harus cukup umur. Ya, pasti di sini Pak Daniel lawyer ya saudara, tahu persis. Karena ada di berita yang banyak kita dengar saudara, yang baru-barusan terjadi di mana kedua orang tuanya meninggal. Kemudian anak ini masih hidup dan anak ini saudara sudah mendapatkan warisan. Tapi karena masih kecil, jadi warisan itu sebenarnya sudah ada tapi belum diserahkan karena belum cukup umur. Kenapa belum diserahkan? Karena harus dia mengerti arti hukum atau paling tidak dia sudah dewasa gitu ya. Sudah dewasa untuk mengerti menerima warisan tersebut. Nah, demikian pun dengan kehidupan kita saudara. Saya percaya ada sesuatu yang besar yang akan Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Amin. Ada sesuatu yang dahsyat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Syaratnya begini saudara, harus akil balik, ya, harus menjadi dewasa. Jadi kalau selama kita menjadi anak-anak, maka saudara kita tidak akan diberikan, karena sebelum akil balik di sini disamakan bahwa status kita hanya sebagai seorang hamba. Seorang yang sama dengan seorang hamba. Jadi belum layak untuk menerima warisan tersebut. Nah, saya di sini garis tebali ya, tandai tebal bahwa setelah genap waktunya, saya bacakan. Maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat ayat 5. Ia diutus untuk menebus mereka dan yang takluk kepada hukum Taurat supaya kita diterima menjadi anak. Kata anak ini ya dalam bahasa Yunaninya itu adalah huiothesia. Ya, jadi artinya anak angkat. Nah, kalau saudara lihat dalam ayat 6 selanjutnya, dan karena kamu adalah anak atau huios, saudara dalam bahasa Yunani, anak itu ada jenjangnya. Kalau di dalam bahasa asli daripada bahasa Alkitab kita dalam bahasa Yunani, ada teknon. Teknon itu anak kecil. Nah, huios itu adalah putra atau sudah dewasa. Nah, yang dimaksud di sini begini saudara, bahwa sesuatu warisan itu diberikan kepada anak dalam arti dewasa. Katakan bersama saya, dewasa. Saudara harus tahu bahwa kedewasaan di dalam Tuhan, ya, saya tekankan di sini, kedewasaan di dalam Tuhan tidak diukur dari seberapa usia kita saat ini, usia jasmani, ya, karena ada orang yang sudah ubanan seperti saya ini udah ubanan saudara, tapi saya belum dewasa, ya belum dewasa, karena apa? Karena saya belum bertumbuh, saya belum seperti orang-orang yang begitu menyala-nyala berapi-api, tahan di dalam penderitaan. Saya masih tetap anak-anak saudara, masih mudah mengeluh, masih mudah putus asa, masih punya sifat iri hati, sifat kanak-kanak walaupun saya sudah dewasa. Nah, orang-orang seperti ini saudara masih tergolong kanak-kanak. Ya, ini tidak ada di tempat ini. Yang tua-tua, maaf, yang senior-senior gitu ya. Semuanya di tempat ini saudara, semuanya sudah dewasa, seiring juga dengan usia kita. Nah, Tuhan mau kita bertumbuh secara dewasa saudara, amin. Dewasa di dalam Tuhan. Nah, saudara yang kasihan Tuhan, jadi saya mau katakan begini, bahwa warisan itu akan diberikan kepada orang-orang yang dewasa. Jangan dilihat ubannya ya sekarang ya. Karena orang yang sudah senior pun saudara umur 70, 60, 50, 40 masih aja kanak-kanak saudara. Tapi saya percaya saudara, kita semuanya sudah menjadi dewasa. Saya keluarkan statement di sini begini saudara, hanya orang yang dewasa dan mengerti atau tanda kurung akil balik yang akan menerima warisan. Pastikan saudara dan saya hari ini dewasa. Haleluya. Tanda-tanda kedewasaan itu begini saudara. Saudara benar-benar bisa hidup di dalam kebenaran ketika hadapi tekanan, pencobaan apapun saudara tidak mudah kecewa. Amin.
Kalau anak saudara lapar dikit, mama aku lapar gitu saudara. Kalau orang dewasa beda saudara. Walaupun dia lapar dia diam aja. Walaupun lapar sekali saudara, dia tidak menunjukkan sifat kanak-kanaknya. Tapi dia dengan sabar walaupun dia lapar saudara. Nah itu dewasa saudara. Jadi hari ini saudara saya mau katakan bahwa hanya orang yang dewasa atau mengerti atau akil balik. Yang sudah akil balik. Yang akan menerima warisan. Dan pastikan itu adalah saudara dan saya. Coba tunjuk teman sebelahnya. Kamu nih berhak menerima warisan dari sorga. Haleluya. Haleluya. Nah Bapak Ibu, saya di sini akan bagikan ya beberapa hal saudara dari ayat bacaan tadi ya. Mengenai gini, apakah kriteria seseorang menerima warisan? Ya, saya mau menerima warisan itu saudara. Ya, bukan berbicara tentang harta jasmani saudara, bukan berbicara tentang berkat. Tapi bagaimana saya bersikap dewasa, bagaimana saya mengerti sebuah kehidupan. Ya, kalau kita mengerti dalam sebuah kehidupan apapun yang terjadi, saya percaya saudara, tidak ada masalah buat kita. Amin. Ketika kita hadapi penderitaan tidak ada masalah buat kita karena kita sudah dewasa. Dewasa itu berarti begini juga saudara. Mengerti bahwa Tuhan kita itu adalah maha kaya. Dewasa mengerti bahwa Tuhan pasti akan mencukupkan segala kebutuhan kita. Sekalipun kita hari ini mungkin tidak seperti fakta seorang anak pangeran atau raja saudara. Seorang pangeran atau anak raja. Karena saudara berpikir begini, wah anak raja pasti terpuaskan hidupnya. Anak raja pasti semuanya baik-baik saja. Belum tentu saudara. Saya pernah katakan di sini bahwa ketika terjadi perang di Afghanistan, maka saudara seorang wartawan ketika dia memotret beberapa tentara yang sedang berperang, maka didapati saudara 2 pangeran ya dari kerajaan Inggris ada di sana. Ya, Pangeran William, pangeran siapa satunya Henry kalau salah ya. Ada berperang di sana saudara. Kenapa ditempatkan di sana? Anak raja loh, pangeran loh. Tapi dia ada di medan perang. Saya percaya saudara, bapaknya sedang melatih anak ini. Haleluya. Untuk apa saudara? Untuk menjadi kuat. Untuk apa? Bisa mandiri. Untuk apa? Bisa menghadapi tekanan. Untuk apa? Tidak cengeng saudara. Kalau dia ada terus dalam kerajaannya saudara, maka segala terpenuhi. Tapi ketika dia ada di medan perang saudara, dia berhadapan dengan bahaya. Dan ketika saudara dan saya ada di tengah-tengah padang gurun sekalipun, ada di tengah-tengah medan peperangan, ingat saudara, orang yang dewasa mengerti begini saudara, saya sedang dilatih. Amin. Saya sedang dilatih oleh Bapak saya. Dan Tuhan akan menjamin setiap kebutuhan saya. Itu orang dewasa saudara. Sehingga kita tidak mudah menjadi kecewa, mengeluh. Saya mau katakan begini saudara, dalam setiap pelayanan kita juga ya, pasti akan berhadapan dengan apa yang dinamakan penajaman. Ya, di sini saudara lagi berapi-api melayani Tuhan, lagi bersemangat-semangat melayani Tuhan. Ingat kita harus sadar bahwa tidak selamanya nanti akan berjalan dengan mulus. Ya, pada satu saat saudara akan ditajamkan dengan sesama. Ya, mungkin nanti akan berbeda pendapat. Mungkin nanti akan berselisih pendapat. Itu biasa, saudara. Jadi jangan bersikap anak-anak. Wah gitu aja kok ngambek gitu kan. Nggak disalami sama asyir aja. Udah, wah saya nggak mau ke gereja-gerejaan. Ya, diperlakukan saudara tidak disapa. Mungkin orang yang saudara sapa lagi pikirannya di tempat lain sehingga saudara nggak disapa. Itu udah ngambek, itu kanak-kanak saudara. Tapi orang yang dewasa saudara, dia selalu kuat dalam menghadapi situasi apapun. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Wow. Ayo, inilah orang-orang yang berhak menerima warisan. Nah yang pertama yang saya bagikan, apakah kriterianya? Yang pertama begini saudara, perubahan pola pikir atau metanoia. Ya. Saudara yang kasih Tuhan, Matius pasal 3 ayat 2 saya bacakan buat saudara. Demikian firman Tuhan. Bertobatlah, dalam bahasa Yunaninya metanoeo, sebab kerajaan sorga sudah dekat. Nah, arti kata metanoia ini adalah pola pikir. Ketika saudara Yohanes Pembaptis berseru bertobatlah, dia berjalan saudara, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat.
Dia sedang berseru begini, berubahlah pikiranmu, berubahlah pola pikirmu, berubahlah mindsetmu. Itu kata bertobat yang sesungguhnya. Kita mengerti kata pertobatan begini saudara, berbalik 180 derajat, yang dulu arahnya ke kegelapan kepada terang yang ajaib. Itu betul juga saudara. Tapi arti sesungguhnya adalah perubahan pola pikir kehidupan kita. Saudara, saya katakan begini, sarana untuk mengalami perubahan pola pikir itu adalah kebenaran firman Tuhan. Acuan kita saudara, panduan kita itu adalah firman Tuhan. Makanya saudara, ketika saudara dan saya hari ini mendengar firman Tuhan, Tuhan sebenarnya sedang mengajak begini saudara, berubahlah pola pikirmu. Dari dulunya yang pelit, haleluya, menjadi orang yang suka menabur, suka memberi, suka juga saudara untuk memperhatikan orang lain. Karena firman Tuhan berkata bahwa ketika kita mau menjadi kaya bukan seperti apa kata pepatah dunia, pelit, nyimpen, nabung. Enggak, Tuhan katakan begini, kalau engkau mau diberkati maka menaburlah. Haleluya. Ini yang akan mengubahkan pola pikir kita. Tuhan mau begini saudara. Ketika kita mendengar firman Tuhan hari ini, maka yang kita pakai bukan pola pikir duniawi, bukan filosofi duniawi atau ajaran-ajaran yang dulu pernah kita dengar, tetapi berubahlah sesuai dengan pola pikir firman Tuhan yang hari ini saudara dan saya dengar. Termasuk saya juga saudara. Haleluya. Firman Tuhan kalau dilihat kitab Ibrani katakan begini saudara. Berbanding terbalik. Kerajaan Allah itu kerajaan yang sungsang bagi dunia. Sungsang itu terbalik. Jadi apa-apa saudara yang dikatakan firman Tuhan berbeda dengan dunia. Makanya firman Tuhan bilang begini, kalau kamu ditampar pipi kirimu, berikan pipi kananmu. Kalau dunia kan beda saudara. Hajar bleh gitu saudara. Hajar bro gitu saudara. Balas bro. Tapi firman Tuhan saudara mengajarkan sesuatu yang berbeda. Nah, ini namanya kerajaan yang sungsang. Kerajaan yang terbalik daripada apa yang diajarkan oleh dunia ini saudara. Haleluya. Jadi saudara dan saya hari ini saudara, kalau engkau mau menjadi kaya, firman Tuhan katakan saudara, bahwa ikutlah firman Tuhan. Amin. Lakukan taat kepada firman Tuhan. Kalau engkau mau naik, maka engkau harus menjadi yang paling rendah. Haleluya. Menjadi pelayan bagi sesamamu. Haleluya. Itu yang Tuhan ajarkan saudara. Seolah-olah ini tidak masuk akal di pikiran kita. Betul tidak saudara? Tidak masuk akal. Tuhan, aku mau jadi yang besar tapi kenapa harus melayani satu dengan yang lain? Seolah-olah aku jadi paling kecil. Tuhan katakan, itulah yang nanti yang paling besar dalam kerajaan sorga. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Makanya Yesus saudara, dia datang ke dunia ini. Orang bilang saudara, turun derajatnya. Orang bilang saudara, kasihan dia. Tapi apa yang terjadi? Dia rendah hati, dia mau taat. Karena ketaatan dan kerendahan hatinya, Tuhan mengangkat dia. Hari ini percaya saudara, ketika saudara dan saya hari ini merasa saudara mungkin tidak ada yang memperhatikan. Mungkin saudara juga harus melayani dengan susah payah. Mungkin saudara juga harus rendah hati mengalah saudara, kemudian mengampuni musuh-musuh kita. Kita dihina, kita justru mengampuni, memberkati mereka. Itu Tuhan katakan itu adalah sesuatu yang saudara dapatkan dari firman Tuhan. Dan Tuhan pasti mengangkat orang-orang seperti ini. Amin. Tuhan pasti mengangkat orang-orang seperti ini. Ini namanya kerajaan sungsang saudara, yang berbeda dengan dunia. Nah, saya tuliskan di sini saudara, yang dimaksud dengan bertobat atau metanoia ini menyangkut pola pikir kita. Saya bacakan ya. Perubahan pola pikir untuk melihat potensi diri yang besar di dalam diri kita. Dulu sebelum kita mengenal firman Tuhan atau mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita menganggap diri kita biasa-biasa saja. Ya. Tapi ketika kita mengenal Tuhan, Tuhan katakan kita diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Amin. Dan ini ketika masuk di dalam pikiran kita, maka itu tertanam sampai kepada hati kita. Dan kita katakan, walaupun keadaan saya seperti ini, tapi
Tuhan punya rencana-rencana besar dalam kehidupan saya. Saya akan menjadi orang berhasil. Saya akan menjadi orang yang berkemenangan. Saya sukses di dalam Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Itu saudara pola pikir. Melihat potensi yang besar. Kemudian perubahan juga tentang pandangan hidup, filosofi hidup. Bahwa kita terus akan berada dalam anugerah Tuhan. Karena apa saudara? Orang banyak ketika dia ada dalam penderitaan saudara. Saya punya teman saudara. Selalu ketika saya kirimkan renungan yang berbicara tentang penderitaan. Dia katakan gini, aku enggak mau menderita. Enggak mau. Loh, walaupun dia pendeta saudara. Tapi dia ngotot enggak mau saudara. Saudara saya mau katakan begini. Bahwa kehidupan kita tidak akan selalu berjalan mulus-mulus penuh dengan bunga-bunga di mana-mana. Enggak saudara. Pasti berhadapan dengan aniaya, penderitaan, masa-masa sulit saudara. Ya, sesuatu yang buruk terjadi pasti untuk itu kita harus mempersiapkan untuk itu. Nah, orang saudara yang punya pola pikir yang baru, pasti dia punya filosofi hidup yang baru juga. Bahwa ketika menghadapi masalah apapun, persoalan apapun, entah itu sakit penyakit, rumah tangga, semuanya dalam rencana Tuhan. Dan saya mau katakan bahwa ketika saudara dan saya berhadapan dengan penderitaan sekalipun, itu adalah berkat buat kita. Itu filosofi hidup kita yang baru di dalam Tuhan. Amin. Ada berkat yang menanti kita. Sehingga kita tidak anti dengan penderitaan. Justru saudara, kita akan melihat di balik penderitaan itu ada kemuliaan Tuhan yang besar. Di balik sakit penyakit yang kau alami, justru kau akan mendapatkan mujizat. Dan Tuhan akan menyatakan kemuliaan dalam kehidupan kita. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Nah, kemudian perubahan pola pikir bahwa tujuan hidup kita hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Dulunya kita berpikir apa yang kita kerjakan, pekerjaan kita, usaha kita, pelayanan, semuanya untuk kita. Supaya kita ini terpuaskan. Supaya saya berhasil, supaya saya terkenal. Supaya saya menjadi orang yang bisa menduduki jabatan tertentu. Semuanya untuk saya. Tapi orang yang perubahan pola pikirnya, bermetanoia saudara. Itu dia pasti tujuan hidupnya menyenangkanmu. Senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Orang yang mengalami metanoia saudara akan selalu berpikir, Tuhan, hidupku hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Ketika saya punya mobil Alphard, itu pun untuk menyenangkan hati Tuhan, bukan untuk saya. Bukan tidak boleh punya mobil Alphard ya, Tante ya, Coach Cincy, boleh. Tapi ketika itu untuk menyenangkan hati Tuhan, orang melihat, wah Coach Cincy naik Alphard sekarang. Semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Itu benar saudara, bukan salah. Yang penting tujuannya menyenangkan hati Tuhan. Jangan sampai naik Alphard pelit gitu saudara, itu tak menyenangkan hati Tuhan. Justru saudara, kita harus menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Jadi tujuannya cuma satu, menyenangkan hati Tuhan, melayani, menyenangkan hati Tuhan, bekerja, menyenangkan hati Tuhan. Karena begini saudara, ketika saudara mencukupkan keluarga saudara dengan pekerjaan yang saudara lakukan hari ini, itu pun menyenangkan hati Tuhan. Amin. Gereja ini akan banyak pengusaha-pengusaha sukses, orang-orang yang berhasil, sehingga menopang pelayanan ibadah di tempat ini dan segala sesuatu yang ada di tempat ini. Itu pun menyenangkan hati Tuhan. Jadi menyenangkan hati Tuhan itu bukan berarti kita tidak boleh kaya, tidak. Abraham kaya loh saudara. Tapi dengan kekayaannya dia menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Oke, kemudian yang terakhir adalah perubahan dari world view ya atau pandangan dunia menjadi God view. Apa yang Tuhan pandang. Jadi hari ini saudara, kita jangan melihat sesuai dengan pandangan kita. Tetapi melihat apa yang Tuhan lihat dalam kehidupan kita saudara. Saya percaya saudara, ada rencana-rencana besar yang akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Amin. Dari sudut pandang Tuhan ketika kita hadapi tekanan, aniaya, penderitaan saudara. Sudut pandang Tuhan, di balik badai akan ada pelangi. Kita harus melihat sudut pandang itu saudara. Di balik penderitaan, di balik pelayanan saudara yang begitu dahsyat dan begitu pengorbanan, ada rencana Tuhan yang besar.
Haleluya. Ada rencana Tuhan. Makanya saudara, minggu lalu saya bagian begini. Ketika legacy itu kita bagikan saudara Mariani. Lihat saudara, 2 tahun mendatang, 5 tahun mendatang, 10 tahun mendatang saudara. Maka engkau akan mengalami perubahan yang besar. Mujizat terjadi dalam kehidupan kita. Haleluya. Oke, itu yang pertama saudara. Jadi akil balik yang pertama itu adalah berubah pola pikir. Haleluya. Nah, yang kedua yang saya bagikan hari ini, supaya saudara dan saya menjadi orang yang dewasa sehingga warisan itu diberikan. Sudah akil balik. Tandanya apa? Kriterianya apa? Yang kedua, menjadi serupa dengan Kristus. Saya baca dulu ayatnya. Dan 2 Korintus 3 ayat 18 saya bacakan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dalam bahasa aslinya, ya bahasa Inggrisnya maaf. Beholding as in a mirror, ya, the glory of the Lord. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Jadi saudara kasih Tuhan, tujuan hidup kita menjadi orang percaya bukan hanya percaya saja. Tapi akil balik yaitu apa? Menjadi serupa dengan Tuhan kita yaitu Yesus Kristus. Kenapa harus menjadi seperti Yesus? Karena Dia Allah sendiri yang turun ke dunia. Ya, saya mau katakan saudara, kita tidak usah bingung dengan Allah Tritunggal. Sebab Allah bisa melakukan apapun. Dia menciptakan dirinya menjadi 3. Kok bisa Pak? Kan Allah itu esa. Bisa saja karena Dia Tuhan. Saya mau tanya saudara. Tuhan kirimkan karung langsung 20M untuk biaya renovasi gereja saat ini, bisa enggak turun dari langit? Bisa? Bisa, sangat bisa. Dia Tuhan, Dia Tuhan. Nah, kenapa harus Tritunggal? Karena untuk membuat saudara dan saya mengerti, ya, keilahian Tuhan, mengerti sebuah kehidupan, mengerti saudara perjalanan kehidupan kita. Nah, contoh manusia yang harus kita tiru dan kita teladani. Karena Yesus Dia adalah Allah 100% dan juga manusia 100%. Dia manusia yang sempurna. Manusia seperti inilah yang harus kita teladani. Saudara lihat bagaimana ketika Dia hidup di dunia ini. Dia dianiaya, ya Dia disalib. Dia tidak memberontak saudara. Dia berkati saudara orang-orang yang menganiaya Dia. Bagaimana saudara Dia dengan penuh kesabaran saudara melihat orang-orang yang menderita. Ada belas kasihan muncul. Itu yang harus kita contoh. Selama Dia hidup di dunia ini saudara, tidak ada satupun saudara kesalahan yang Dia lakukan. Dia diuji di padang gurun, ya, dicobai oleh iblis saudara. Dihadapkan dengan kekayaan, Dia tidak mau. Dihadapkan dengan jabatan, tidak mau saudara. Dihadapkan dengan kesombongan mengadakan mujizat, Dia tidak mau. Kenapa? Dia mau memberikan contoh yang terbaik buat kita sebagai manusia, as a human. Sebagai manusia. Makanya saudara, ayo. Ini adalah sesuatu yang penting. Kenapa Yesus atau Allah sendiri turun ke dunia. Menjelma menjadi manusia. Supaya apa saudara? Kita ada contoh, ada teladan, ada gambar yang bisa kita tiru. Yaitu Yesus Kristus. Saya katakan begini di sini saudara. Tanpa keintiman ya dengan Kristus. Tidak mungkin kita dapat menjadi serupa dengan Dia. Wow. Nearness is likeness. Kedekatan, keserupaan. Ya. Untuk menjadi serupa dengan Yesus Kristus, maka saudara harus intim, harus dekat. Harus dekat. Saudara, untuk menjadi seorang atlet, ya contoh atlet tinju saudara. Saudara pasti harus berlatih dong, ya dengan pelatih. Bukan pelatih yang ecek-ecek gitu ya. Asal pukul, enggak. Pasti saudara harus punya yang namanya bapak atau mentor, ya, yang minggu lalu saya bagikan. Sehingga saudara dekat dengan orang ini, saudara akan diajar, gitu kan? Bagaimana cara memukul yang baik, bagaimana saudara supaya memukul dengan tenaga, walaupun pukulannya pelan tapi bisa powerful, gitu kan? Itu contoh saudara. Nah, kita pun sama saudara. Untuk kita bisa serupa dengan Yesus Kristus, maka kita harus intim dengan Dia, akrab dengan Dia. Melalui apa saudara? Melalui doa,
melalui ibadah, melalui firman Tuhan. Kita tidak bisa saudara intim dengan Tuhan dan menjadi serupa dengan Yesus Kristus kalau tidak melakukan keintiman kita dengan Tuhan. Saudara bersyukur ada di tempat ini. Amin. Untuk saudara dan saya bukan hanya diajak berubah pola pikir, tapi untuk menjadi serupa dengan Yesus. Haleluya. Perlahan-lahan saudara, kedagingan saudara, keinginan-keinginan dunia saudara mulai terkikis. Yesus saudara waktu ada di dunia ini banyak godaannya. Tapi dia tahan saudara untuk tidak tergoda. Dan dia latih terus saudara. Demikian pun dengan kehidupan kita. Kenapa kita ibadah, kenapa kita harus berdoa, kenapa kita harus bersekutu dengan Tuhan. Bahkan ada sebuah komunitas yang selalu mengingatkan kita. Supaya apa kok saudara? Supaya kita tetap menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Tidak gampang memang saudara. Haleluya. Ya, tidak gampang saudara. Karena apa? Kita ini masih menyimpan kedagingan. Manusia lama kita masih ada. Kita masih mudah marah saudara. Kita masih mudah saudara untuk mengeluarkan kata-kata kotor dan lain sebagainya saudara. Padahal syarat untuk menerima warisan itu akil balik dulu. Dan akil balik kriterianya yang dimaksud adalah yang kedua, menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Paling tidak begini saudara, prosentase kita menjadi serupa dengan Yesus Kristus itu semakin besar. Amin. Dan lihat wajah-wajah temannya coba, samping kanan sampai kiri, ini wajah-wajah yang serupa dengan Yesus Kristus. Haleluya. Dilihat wajahnya berseri-seri, ya yang dulu pemarah, peramah. Haleluya. Yang dulu saudara temperamental menjadi orang yang sabar gitu saudara. Selanjutnya keserupaan dengan Kristus syarat menerima warisan. Ya, saya baca 1 Yohanes pasal 2 ayat 6 katakan begini, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia yaitu Yesus Kristus, ia wajib hidup apa saudara? Sama seperti Kristus telah hidup. Wajib. Perhatikan kata di sana, wajib hidup. Kemudian Roma 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula. Untuk apa saudara? Untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi wajib. Tidak ada syarat lain. Itu wajib. Harus. Sehingga saudara layak menerima warisan. Saya bersyukur saudara di sini semuanya orangnya sabar. Amin. Orangnya rendah hati. Wow. Orangnya taat saudara. Haleluya. Itulah yang Tuhan inginkan. Karena itu kriteria seperti yang Yesus mau. Seperti yang Tuhan mau saudara. Mungkin ini pernah dan sering dibagikan saudara. Bahwa ada satu tokoh namanya Mahatma Gandhi. Ya, dia sangat percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi saudara, dia tidak mengubah dirinya menjadi orang Kristen. Ya, tidak mengubah dirinya orang Kristen. Karena apa saudara? Waktu dia datang ke gereja saudara. Dia datang ke gereja, asir-asir yang di depan itu saudara. Menolak dia. Karena mungkin pakaiannya kusut, compang-camping, ditolak. Tapi asar-asar sini bagus semuanya ya. Welcome banget, ramah senyumnya. Wah kalau salaman itu, wah salaman yang powerful saudara. Orang disalami aja udah gemetar-gemetar gitu saudara. Itu luar biasa pelayanannya. Tapi Mahatma Gandhi mengalami perlakuan beda. Sehingga dia katakan begini saudara. Yesus adalah orang yang ideal dan luar biasa. Selanjutnya dia katakan apa saudara? Tetapi kamu orang Kristen tidak seperti Yesus. Inilah yang membuat Mahatma Gandhi tidak mau datang ke gereja. Tapi bukan berarti dia tidak percaya Yesus loh saudara. Dia percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena dia melihat pribadi Yesus yang luar biasa. Statement ini saudara sebenarnya saudara sedang menampar kita. Ya, menampar kita. Kita orang Kristen, orang yang percaya Yesus, sudah melayani saudara, dan seterusnya. Hidup kita tidak seperti Yesus. Dalam arti begini saudara, orang lain mengakui keilahian Yesus luar biasa, patut diteladani. Seharusnya kita yang ada di dalam sini saudara, ikut meneladani dia. Haleluya, kasihnya, kemurahannya.
Haleluya, kerendahan hatinya, ketaatannya saudara. Saudara, ini adalah sebuah proses ya. Perjalanan kehidupan kita saudara. Haleluya. Mungkin persentase kita masih 70%. Naikkan terus. Dulu mungkin kita sering keluarkan kata-kata kotor. Perbaiki terus saudara. Amin. Kita mungkin orangnya temperamental. Perbaiki terus saudara. Sampai seperti Yesus. Boleh marah enggak? Boleh. Siapa bilang enggak boleh? Tapi marah-marah. Suka marah-marah itu yang enggak boleh. Itu yang enggak boleh saudara. Marahin anak, jangan sampai saudara menafsirkan begini. Oh berarti saya enggak boleh marah, harus lemah lembut. Lemah lembut beda ya dengan lemah gemulai. Gitu, saudara. Beda. Artinya begini saudara, kita harus meniru apa yang Yesus kerjakan di tengah-tengah dunia ini. Ayo hari ini saudara, kalau engkau yaitu saudara dan saya mau menerima warisan akil balik Z. Yang kedua adalah menjadi seperti Yesus Kristus. Amin. Haleluya, tepuk tangan buat Tuhan kita. Yang ketiga saudara, yang terakhir saya bacakan. Yang terakhir adalah menghasilkan buah. Nah ini syaratnya saudara, orang akil balik itu syaratnya adalah pasti ada buktinya dong menghasilkan buah. Saya bacakan dalam Matius pasal 3 ayat 8-10. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham. Dari batu-batu ini kapak sudah tersedia pada akar pohon. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti apa saudara? Ditebang dan dibuang ke dalam api. Saudara, kalau saudara dan saya mengatakan kita adalah anak Abraham atau orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, maka syaratnya harus ada buah. Yang disebut di sini itu adalah buah pertobatan. Kalau tidak berbuah, ditebang. Karena apa? Tidak memenuhi syarat. Makanya saya pernah bagikan di sini ketika Yesus bertemu dengan pohon ara, di mana dia tidak melihat buahnya. Padahal dikatakan di sana saudara, belum waktunya berbuah, belum musim berbuah. Tapi pohon ini begitu Yesus merasa lapar, pohon ini tidak berbuah. Yesus mengutuk pohon ara itu. Saudara mungkin katakan apa yang salah Tuhan dengan pohon itu? Memang belum musim berbuah, kan tidak bisa berbuah. Betul saudara. Tapi maksud di sini begini saudara. Dia mau cari buah, apapun alasannya. Walaupun tidak musimnya tetap harus berbuah. Mungkin Yesus terlalu kejam terhadap pohon ara ini saudara. Tapi tujuannya dia memberitahukan kepada kita harus berbuah apapun keadaannya. Demikian pun dengan kehidupan kita. Tidak ada alasan saudara. Wah saya Pak orangnya sudah dalam keadaan seperti ini. Serba kekurangan. Kemudian tidak mendapatkan belas kasihan. Saya tidak bisa berbuah Pak pada akhirnya. Oh hati-hati saudara. Justru saudara harus merubah itu menjadi satu hal yang membuat saudara bisa berubah dan berbuah. Saudara lihat bagaimana Daud ya. Daud ini termasuk orang yang disepelekan, orang yang dikucilkan, orang yang dibedakan perlakuannya oleh orang tuanya. Kakak-kakaknya jadi tentara yang luar biasa. Daud orang tuanya bilang diremehkan saudara. Kamu udahlah gembalakan kambing domba. Kamu tidak bisa ngapa-ngapain. Ya, diperlakukan tidak adil saudara. Kurang kasih sayang juga ada saudara. Tapi Daud saudara luar biasa sekali. Dia tidak ada kasih sayang terhadap orang tua. Dari orang tua dia nemukan kasih sayang kepada Bapa di sorga. Di saat dia menggembalakan 2-3 ekor kambing domba, apa yang dia lakukan saudara? Dia memuji Tuhan, dia bermazmur. Karena dia sebutkan begini saudara, bahwa kalaupun orang tuaku meninggalkan aku. Itu artinya statement yang mungkin ketika Daud memazmurkan itu dia menangis. Tuhan kenapa aku diperlakukan tidak adil oleh orang tuaku. Mungkin seperti itu bahasa sehari-harinya. Tapi dia katakan ini Tuhan memperhatikan aku. Jadi tidak ada alasan saudara apapun penderitaan, aniaya, tekanan yang saudara hadapi. Serta excuse atau merasa bahwa pengecualian saya tidak bisa berbuah. Tidak saudara, justru
Di saat-saat seperti itulah Tuhan mau kita memunculkan buah dan ada kemuliaan Tuhan yang akan menyertai kita. Jadi tidak ada alasan saudara. Saya dulu mengalami hal yang sama saudara. Saya berapa kali kesaksian saudara. Saya diperlakukan tidak adil, diremehkan, tidak dianggap saudara. Bukan dipandang sebelah mata lagi, tidak dipandang gini saudara. Kalau pandang sebelah mata kan masih satu. Saya tidak dipandang saudara. Tapi saya bisa mengubah penderitaan itu menjadi sesuatu yang besar terjadi dalam kehidupan saya saudara. Makanya saudara ayo berbuah. Wah suamiku meninggalkan aku pak. Aku seperti ini nasib ya pak. Enggak saudara. Justru saudara harus berbuah di dalamnya. Tunjukkan bahwa saudara adalah orang-orang yang luar biasa. Amin. Disitulah perubahan di mana saudara bisa berbuah. Haleluya. Selanjutnya saya bacakan dalam Yohanes pasal 15 ayat 16 saya bacakan buat saudara. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan dan buahmu itu tetap supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Jadi ketika saudara dan saya berbuah, saudara perhatikan saya tandai hijau di sana saudara. Ketika kita berbuah dan berbuah itu tetap, supaya apa? Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikan. Warisan ini diberikan kepada orang yang berbuah. Dan ketika saudara sudah berbuah tadi, saudara bisa minta kepada Tuhan apa saja. Karena sudah terbukti, oh saya ada buah. Tadi buah pertobatan. Kita akan lihat saudara, 4 jenis buah yang harus dihasilkan oleh orang percaya. Yang pertama adalah buah pertobatan. Ya, Lukas 3 ayat 8. Kemudian buah pekerjaan atau pelayanan. Filipi 1 ayat 21 sampai 24. Saudara baca di rumah ya. 1 Korintus 9 ayat 1. Kemudian buah jiwa. Dan yang keempat adalah buah karakter atau roh. Paling enggak saudara, salah satu sudah ada. Buah pertobatan. Haleluya. Kemudian buah pekerjaan atau pelayanan. Saudara melayani di tempat ini. Saya bersyukur saudara. Tim kita sudah mulai solid pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini. Makanya saya upload terus saudara di grup Rock dan Natal. Bahwa kami ini dari jam 3 ada di sini. Untuk apa saudara? Bukan untuk gaya-gayaan ya. Bukan untuk merasa bahwa saya harus dihargai, tidak. Kita harus dihargai, tidak. Tapi ini adalah pekerjaan Tuhan, ya. Di mana saya harus berbuah. Saya percaya saudara, orang-orang seperti ini saudara, lihat nanti ke depan sesuai dengan apa yang firman Tuhan. Apapun yang engkau minta dalam namaku, pasti Tuhan memberikannya. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Jadi pengorbanan kita tidak sia-sia, jerih payah kita tidak pernah sia-sia. Walaupun kita tidak terima hari ini saudara. Kepada generasi kita, anak cucu kita saudara. Ketika saudara lakukan itu, wow dahsyat. Buah pelayanan bukan berarti saudara harus melayani terus di gereja juga, tidak saudara. Tapi buah pekerjaan juga ya. Artinya saudara berjerih lelah bekerja siang malam gitu kan saudara. Kemudian menafkahi keluarga, itu juga pelayanan. Amin. Itu juga buah pekerjaan yang baik. Kemudian buah jiwa. Haleluya. Jiwa-jiwa saudara. Paling enggak begini saudara. Saudara, Pak saya enggak bisa nginjil. Enggak masalah. Tuhan bilang hendaklah kamu menjadi saksiku. Bukan bersaksi. Ada memang ayat-ayat mengatakan bersaksi. Tapi menjadi saksi begini saudara. Hidupmu memberikan contoh. Hidupmu menunjukkan perubahan. Sehingga orang yang melihat hidupmu itu bukan melihat kamu lagi. Tapi Yesus yang hidup di dalam kita. Haleluya. Kalau ada dulu saudara hidup kita masih kepada kehidupan yang lama. Tapi sejak kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka hidup kita berubah. Itu adalah kesaksian yang luar biasa. Amin. Kesaksian yang luar biasa. Dari yang dulunya saudara tidak rajin menjadi orang yang rajin bekerja. Dulu orangnya suka menyombongkan diri, tinggi hati, saudara. Mau menang sendiri, sekarang rendah hati, mau taat. Nah itu saudara, perubahan-perubahan yang itu, yang nanti bisa menjadi saksi sehingga jiwa-jiwa itu bisa datang kepada Tuhan. Kemudian yang terakhir adalah buah karakter atau roh. Saudara nanti baca ya. Kasih, sukacita, damai sejahtera,
kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. 9 buah roh. 1 buah 9 rasa. Haleluya. Jadi bukan buah-buah roh ya, tapi buah roh. Oke, baik saudara. Saya undang kita bangkit berdiri untuk bersama-sama kita memuji pujian tadi yang terakhir ya. Karena salibmu. Nah, apakah kriteria saudara untuk seseorang menerima warisan? Yang pertama itu adalah perubahan pola pikir atau metanoia. Kemudian yang kedua adalah menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Dan yang ketiga, ayo hasilkan buah. Amin. Ada yang nampak dalam diri saudara sehingga saudara bisa menerima warisan daripada Tuhan. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang, Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizatmu. Karena salibmu, ku hidup. Karena salibmu ya Tuhan, oleh anugerahmu Tuhan, sanggup melakukan mujizatmu di hidupku. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Sesungguhnya warisan itu akan diberikan kepada seseorang yang akil balik. Dan akil balik di sini bukan berbicara usia secara jasmani, namun kerohanian kita semuanya. Dan biarlah setiap jemaat Tuhan di tempat ini sudah menjadi jemaat yang akil balik, yaitu perubahan pola pikir, menjadi serupa dengan Yesus Kristus dan menghasilkan buah. Percayalah bahwa ada hal-hal yang besar yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Bapa, tuntun kami, kuatkan kami Bapa untuk melakukan firman-Mu. Sebab tanpa kekuatan Roh Kudus kami tidak akan mampu. Kami mau terus belajar dan belajar Bapa, sehingga kami menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Semakin berkenan dan semakin dipercaya juga oleh Tuhan untuk hal-hal yang besar. Kami yakin ada sesuatu yang besar yang menanti di depan kami. Baik anak-anak kami, rumah tangga kami, keluarga kami, bisnis kami, usaha kami. Tuhan akan campur tangan Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Yang diberkati katakan bersama-sama. Amin.
berubah. Dulu, sekarang, bahkan untuk selama-lamanya. Amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Mari sengaja kita angkat tangan di hadapan Tuhan dan terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Amen. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya pada hari ini dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkati rumah tanggamu, diberkati keluar masukmu, diberkati juga keluargamu, diberkati bisnis, usaha dan pekerjaanmu. Kebenaran Tuhan akan berjalan di depanmu sebagai penerobos dan ada kemuliaan Tuhan yang akan menyertai di barisan belakangmu. Dan terima berkat ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Yang percaya katakan bersama-sama. Amin.